Kembali dalam program Gaspol Menggagas Politik, kita masih berbincang bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion, Bapak Deddy Kurniasa. Pak Deddy, bagaimana juga terkait suara yang asalnya mendukung Ridwan Kamil ataupun loyalis Ridwan Kamil yang merupakan juga teknokrat seperti itu, apakah juga bisa beralih ke Ilham Akbar Habibie yang juga teknokrat? Ya, ini yang perlu penelusuran lebih lanjut sebetulnya ya. Karena di beberapa kali survei di Indonesia Political Opinion misalnya sampai hari ini pun survei terakhir belum menunjukkan bahwa ada pergeseran atau ada deteksi pergeseran antara suara Ridwan Kamil ya atau loyalis Ridwan Kamil itu mengarah ke kemana. Bahkan dalam posisi tertentu itu popularitas dan sekaligus elektabilitas Ridwan Kamil juga mengalami penyusutan bersaing dengan Deddy Mulyadi misalnya waktu itu. Nah, sekarang kalau kemudian Ridwan Kamil tidak ada di Jawa Barat, tapi diketahui misalnya Ridwan Kamil bergabung dengan Golkar, dan kemudian di Jakarta juga didukung, di sana juga ada PKS gitu ya, dan termasuk juga ada Nasdem, dan di Jawa Baratnya antara Golkar dengan PKS berpisah, nah ini kan punya potensi yang cukup rumit gitu ya. Bisa jadi kemudian perpecahan suara Ridwan Kamil itu mungkin iya bergeser ke Ahmad Saihu dan Ilham Habibie misalnya, dengan pondasi tentu karena menganggap kemiripan ketokohan. Tapi dari sisi sentimen partai politik, bukan tidak mungkin juga pemilih-pemilih di Jawa Barat yang semula adalah loyal terhadap Ridwan Kamil lebih memilih misalnya mereka yang diusung oleh Gerindra atau mereka yang diusung oleh Golkar dengan asumsi bahwa RK sebagai kader Golkar. Ditambah juga banyak simpul-simpul atau tokoh-tokoh yang ada di belakang Ridwan Kamil juga faktanya juga berada di Golkar di Jawa Barat, termasuk juga mungkin di Gerindra dan yang lain-lainnya. Jadi ini cukup dilematis. Jadi Ilham Habibie saya kira benar-benar hadir di Jawa Barat itu sebagai tokoh yang murni mengandalkan dirinya sendiri. Satu sisi dia tidak bisa mereplikasi siapapun, begitu ya. Bahkan dia tidak bisa mempromosikan Presiden Habibie sekalipun, karena belum tentu juga itu sesuai dengan karakter pemilih Jawa Barat yang mengenal tokoh-tokoh sebelumnya. Nah ini kan rumit. Ditambah pada hari ini itu ada tren yang cukup menarik begini. Kalau pemilu-pemilu yang cukup lama begitu ya, 2004 bahkan mungkin terakhir di 2014 begitu ya, itu ada pertanyaan dalam survei itu, siapa tokoh yang paling mempengaruhi pilihan Bapak Ibu di dalam keluarga? Itu dominasi jawabannya masih kepala keluarga. Atau Bapak. Itu terakhir 2014 masih dominan. Tapi 2019 termasuk di pemilu 2024 tren itu sudah bergeser. Tokoh yang paling berpengaruh dalam keluarga itu sudah anak. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga ketika anak-anak di Jawa Barat itu ternyata mereka punya tren mana yang riuhnya kepada salah satu tokoh, sebut saja misalnya Deddy Mulyadi kah, atau bahkan mungkin Ronald begitu ya, atau Gita misalnya, ya sudah bapak ibunya besar kemungkinan akan memilih tokoh yang disukai oleh anak. Nah ini juga yang harus diperhatikan ini oleh kandidat nih. Tren pertama tadi, bahwa tokoh yang paling berpengaruh dalam satu keluarga itu sekarang sudah bergeser ke anak yang paling disayang. Sudahlah ikut nanti anak saya memilih siapa, maka bapak ibunya akan mengikuti itu. Nah sekarang memahami karakter si anak, bahwa lebih banyak pemilih kelompok pemula, kelompok termasuk juga Gen Z begitu ya, atau anak yang belum memilih begitu ya, mereka kecenderungannya adalah menyukai tokoh-tokoh yang memang ramai di media sosial. Jadi tidak berbicara soal kapasitas, tidak berbicara soal kemampuan dan segala macam. Mana yang ramai dan diikuti oleh teman-temannya, dia akan ikut, kira-kira begitu. Dan ini tidak harus anak yang sudah punya hak pilih, anak yang belum memiliki hak pilih, dan mereka mengikuti tren mana yang paling populer. Nah itulah yang akan mendapatkan ceruk suara dari para ibu, dari para bapak. Utamanya adalah kelompok pemilih dengan orang tua yang sudah
lansia, kira-kira begitu. Oke, berarti ini bisa menjadi plot twist ke depan ketika misalnya tadi, survei paling tinggi misalnya Dedi seperti itu, tapi melihat tadi faktor Gen Z, lalu juga pemilih pemula, ini bisa jadi plot twist dalam pemilihan pilkada nanti? Bergantung bagaimana proses kampanye ini nanti dijalankan. Kalau ada kejadian semacam tipping point-nya, tipping point itu kalau di Indonesianya itu mungkin getok tular lah. Kalau sampai ada kejadian getok tular, tiba-tiba misalnya, saya tidak tahu, tiba-tiba Ronald misalnya dihina atau apa oleh rival gitu ya. Ronald itu komedian, tidak punya bakat lah, pasti kalah lah dengan saya. Misalnya ada kandidat yang bicara begitu. Lalu ini menjadi viral, pemantik, menjadi pemantik popularitas dan segala macam, maka sudah. Ronald akan punya momentum, tiba-tiba dia akan menjadi pemenang bersama JJ. Atau Gita misalnya, Gita tidak bicara apa-apa, tidak promosi, diam gitu ya, tidak berkomentar. Tahu-tahu disinggung oleh entah rival atau oleh tim, atau ada kejadian tertentu, tiba-tiba ada video pendek yang menunjukkan Gita sedang memberi, mohon maaf ya, peminta-minta, bukan disorot dari kamera yang profesional segala macam. Ini menjadi tipping point, menjadi getok tular, semua ramai membicarakan. Bukan tidak mungkin, tren itu akan menggiring anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak menyukai yang sifatnya sedang bombastis dan segala macam. Jadi saya kira itu penting itu untuk para tim sukses itu ya, mempelajari bahwa tren pertama, jangan lupa bahwa bukan bapak sekarang, tapi anak yang mempengaruhi dalam keluarga. Yang kedua, komposisi anak dalam menentukan pilihan itu bukan soal kepintaran, tapi soal mana yang ramai dibicarakan orang, kira-kira begitu. Yang setengah viral seperti itu ya. Baik Pak Dedi, terima kasih atas waktunya perbincangan kita kali ini. Nanti kita mungkin bisa lanjut kembali di lain waktu Pak Dedi. Sehat selalu, terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Bapak Dedi Kurniasa, dan Anda bisa kembali menyimak perbincangan kita melalui YouTube channel kami di Ainus TV Bandung. Dan jangan lupa di hari Rabu tanggal 27 November 2024 pastikan Anda datang di TPS untuk memilih gubernur, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon wakil gubernur, lalu juga calon wali kota, calon wakil wali kota, bupati, dan juga calon wakil bupati. Dan tentunya juga mewakili yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.